Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurana, mahasiswi Prodi Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2019. Pada video kali ini merupakan kumpulan dokumentasi saya selama mengikuti praktikum biokimia, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh dosen Ibu Istiqomah MPD beserta asisten dosennya yaitu Kak Nikmah Hidayah dan Kak Nurul Fajriyah. Selamat menonton. Praktikum biokimia ini dilakukan sebanyak 6 kali. Pada praktikum pertama, yaitu tentang uji karbohidrat 1, tujuannya untuk mengetahui bahan-bahan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan betadin. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik air mineral, mangkok dan sendok, alat tulis, label nama, dan pisau. Kemudian untuk bahan seperti nasi, tahu, mie, kentang itu dihaluskan terlebih dahulu. Setelah halus, kemudian ditetesi dengan betadin. Ketika pada bahan tersebut setelah ditetesi betadin berwarna ungu ataupun biru, maka itu menunjukkan bahwa pada bahan tersebut mengandung karbohidrat. Pada praktikum 1 ini, bahan yang mengandung karbohidrat adalah terdapat pada nasi, tahu, mie, dan kentang. Selanjutnya pada praktikum 2 yaitu tentang uji enzim amilase, tujuannya untuk mengetahui fungsi dan cara kerja enzim amilase pada air liur. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik air mineral, mangkok dan sendok, alat tulis, label nama, nasi, betadin, dan aquades. Bahan yang digunakan pada praktikum 2 ini yaitu air liur, kemudian nasi yang telah dihaluskan, dan juga nasi yang dikunyah dengan waktu yang berbeda-beda. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa enzim amilase itu diproduksi di pankreas dan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur, yang mana enzim ini akan bekerja dengan substratnya yang cocok. Sehingga ketika nasi itu dikunyah, maka enzim amilase itu akan bekerja. Semakin lama kita mengunyah nasi, maka semakin banyak pula air liur yang akan dihasilkan, dan itu akan meningkatkan kerja pada enzim amilase. Sehingga pada praktikum kedua ini, yang mana bahan yang menunjukkan bahwa enzim amilase itu bekerja yaitu terdapat pada air liur, kemudian nasi yang dikunyah dalam waktu 1 menit, lalu nasi yang dikunyah dalam 5 menit, dan juga nasi yang dikunyah dalam 10 menit. Kemudian pada praktikum 3 yaitu tentang uji protein menggunakan bahan alami. Tujuannya untuk mengetahui bahan-bahan yang mengandung protein dengan menggunakan cuka. Alat yang digunakan sama seperti pada praktikum sebelumnya, namun dengan menggunakan bahannya yaitu nasi, putih telur, kening telur, susu, air, dan cuka. Pada bahan tersebut apabila ditetesi dengan cuka, terjadi perubahan dengan terdapatnya gumpalan-gumpalan, maka itu menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung protein. Jadi pada praktikum 3 ini, bahan-bahan alami yang mengandung protein dari penggunaan cuka sebagai bahan uji protein pada bahan alami yaitu
pada bahan putih telur, kuning telur, dan susu. Selanjutnya pada praktikum 4 yaitu tentang uji vitamin C dengan tujuan menganalisis dan mengurutkan buah yang mengandung kadar vitamin C tinggi. Bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu buah jeruk, pisang, mangga, pepaya, nanas, dan betadine sebagai penguji dalam uji vitamin C ini. Jadi bahan-bahan tersebut dihaluskan terlebih dahulu sehingga menjadi sari buahnya. Pertama-tama itu menetesi betadinnya terlebih dahulu, kemudian baru ditetesi dengan sari buahnya sampai merubah warna betadin tersebut menjadi warna asli pada buah tersebut. Nah, jadi semakin banyak tetesan sari buah, maka semakin sedikit juga vitamin C yang terkandung pada buah tersebut. Apabila semakin sedikit tetesan buah yang diperlukan, maka semakin banyak pula vitamin C yang terkandung pada buah tersebut. Jadi pada praktikum keempat ini, bahan yang mengandung kadar vitamin C paling tinggi itu terdapat pada buah pisang. Sedangkan buah yang mengandung sedikit kadar vitamin C yaitu pada buah nanas. Kemudian pada praktikum 5 yaitu tentang uji lipid, tujuannya untuk mengenal bahan makanan yang mengandung lipid. Bahan yang digunakan ini adalah margarin, minyak kacang tanah sangrai yang telah ditumbuk, kemudian nasi tumbuk, bayam tumbuk, serta kertas HPS. Pada praktikum ini dilakukan 2 kali perlakuan. Pada perlakuan pertama yaitu bahan dioleskan pada kertas. Apabila pada kertas yang telah diolesi bahan tadi menyebabkan bening pada kertas, maka itu menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung lipid. Pada perlakuan 2 yaitu bahan dimasukkan ke dalam air. Nah, apabila bahan tersebut ketika dimasukkan ke dalam air, kemudian antara air dan bahan tersebut tidak menyatu, maka itu menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung lipid. Jadi pada uji lipid ini, bahan yang mengandung lipid yaitu terdapat pada margarin, minyak, dan kacang tanah sangrai yang telah ditumbuk. Dan yang terakhir yaitu pada praktikum 6 tentang uji karbohidrat 2. Tujuannya untuk mengenal bahan yang mengandung karbohidrat menggunakan reaksi Pehling A dan Pehling B. Nah, karena praktikum ini dilakukan secara online dan ketidakmungkinan untuk melakukan praktikum tatap muka, sehingga tidak dapat menggunakan reaksi Pehling. Jadi pada praktikum 6 yang terakhir ini, praktikumnya dilakukan dengan studi literatur, yang mana kita harus mencari literatur yang banyak untuk menganalisis pada uji karbohidrat kedua kali ini, yang mana bahan yang digunakannya itu adalah larutan gula, sari buah semangka, jeruk, pisang, nanas, pepaya, mangga, serta reaksi Pehling A dan B. Jadi pada bahan tersebut terlebih dahulu ditetesi dengan Pehling B dan Pehling A, baru kemudian dipanaskan.
Nah, apabila pada bahan tersebut mengalami perubahan warna yang mengindikasikan warna adanya karbohidrat, yang mana kan pada uji Pehling itu uji positif apabila warna itu berubah menjadi warna biru, ungu, ataupun kehitaman dan berwarna merah bata apabila setelah dipanaskan. Nah, itu menunjukkan bahwa pada bahan tersebut mengandung karbohidrat ataupun glukosa. Jadi, berdasarkan literatur yang saya baca, bahwa bahan makanan yang mengandung karbohidrat dengan menggunakan reaksi Pehling A dan B itu terdapat pada larutan gula, sari buah semangka, jeruk, nanas, pepaya, dan mangga. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari saya selama mengikuti praktikum biokimia. Semoga ilmu yang didapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman semuanya tetap selalu jaga kesehatan ya, dan semoga teman-teman selalu semangat dalam menuntut ilmunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.